Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit lagi pada sistem reproduksi manusia bagian kedua. Tujuan pembelajaran hari ini sama dengan minggu kemarin, yaitu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi manusia, menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, dibahas sedikit sistem reproduksi manusia. Kemarin dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Kalau pada pria ada testis, vasa deferensia, dan penis. Pada wanita ada ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Pada pria, testis menghasilkan sel sperma, sedangkan pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. Apa jadinya ketika sel sperma dan ovum bersatu? Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu namanya fertilisasi, yaitu pertemuan ovum oleh sperma sehingga terjadi pembuahan yang akan menghasilkan zigot. Jadi, fertilisasi adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang menghasilkan zigot dan terjadinya di oviduk atau nama lain dari tuba falopi. Nah, ini bisa dilihat satu sel telur yang dikelilingi oleh atau dikerubungi oleh sperma yang mencoba untuk menembus masuk ke dalam sel telur. Nah, di sini proses fertilisasi dibagi menjadi ovulasi, fertilisasi, zigot berubah menjadi embrio, kemudian embrio menempel pada dinding uterus. Di sini bisa dilihat nih, ovulasi yaitu peristiwa pelepasan ovum dari ovarium. Jadi ovarium melepaskan ovum atau ovum itu sel telur, yang ovum ini akan bergerak ke tuba falopi. Ini tuba falopi ya, saluran ini namanya tuba falopi atau oviduk. Kemudian dia akan diam di situ untuk menunggu datangnya sperma. Sperma datangnya lewat sini, lewat vagina, kemudian lewat uterus, lalu masuk ke tuba falopi sehingga menemukan ovum. Ketika sel sperma dan sel telur ovum ini bertemu, maka akan terjadi fertilisasi, sehingga akan terjadi peleburan inti sperma dan inti ovum. Kemudian setelah melebur akan membelah menjadi zigot. Nah, zigot ini akan membelah lagi menjadi 2 sel, 8 sel, sampai menjadi embrio. Peristiwa berubahnya zigot menjadi embrio ini terjadi sepanjang jalan dari tuba falopi menuju uterus. Ya, berjalan terus sampai di uterus, embrio menempel pada dinding uterus. Nah, kenapa menempel pada dinding uterus? Karena ketika terjadi ovulasi tadi di awal, maka secara otomatis rahim atau uterus akan melakukan penebalan dinding karena akan ditempati oleh embrio. Nah, ketika sudah ada embrionya akan menempel di dinding uterus sampai berubah, sampai terus berkembang menjadi fetus atau janin, kemudian dilahirkan, dikeluarkan lewat vagina. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada hari pertama fertilisasi, sperma menembus masuk ke dalam sel telur ovum, kemudian inti sel sperma dan sel ovum akan membelah pada hari kelima sampai menjadi blastosit. Kemudian hari ke-28 sudah ada organ jantung. Kemudian hari ke-34 sudah ada mata, telinga, calon tangan, calon kaki, dan tali pusat. Pada hari ke-40 dan 42 sampai 42 udah ada calon jari-jari. Kemudian hari ke-47 sudah ada jari-jari, tangan, dan kaki. Pada minggu ke-16 sudah terbentuk nih organ-organnya. Sampai minggu ke-40 nyaris siap dilahirkan. Jadi nama lain janin, diingat lagi nama lain janin adalah fetus. Nah, lapisan embrio. Lapisan embrio dibagi menjadi 3, yaitu ektodermis, mesodermis, endodermis. Ektodermis itu lapisan luar yang membentuk kulit dan sistem saraf. Kemudian meso itu lapisan tengah, membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan reproduksi.
Kemudian ada endodermis, yaitu lapisan dalam yang akan membentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Jadi embrio yang tadi akan membelah, kemudian membentuk lapisan, dan lapisannya ini akan membentuk organ-organ tubuh. Nah, kemudian membran pada embrio, bedakan lapisan dengan membran. Kalau membran ini ada di luarnya embrio. Terdiri dari kantong kuning telur. Ini ada kantong kuning telur berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Kemudian ada amnion, yaitu cairan tempat embrio mengapung yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan, atau bahasa awamnya adalah air ketuban. Kemudian ada korion, yaitu lapisan yang menyelubungi amnion dan kuning telur. Kemudian ada alantois yang berfungsi sebagai organ pernapasan dan ekskresi yang terdiri dari plasenta dan tali pusat. Nah, di sini plasenta. Bisa dilihat plasenta ini sebagai pertukaran nutrisi ke janin atau ke fetus. Nah, di antara plasenta dan fetus ada talinya nih. Talinya disebut dengan tali pusat. Kemudian kita akan membahas struktur sperma. Struktur sperma paling utama ada kepala, ada bagian tengah dan ekor. Bagian kepalanya terdiri atas nukleus. Jadi sperma ini kan adalah sel ya. Nah, yang namanya sel pasti punya inti sel atau nukleus. Nah, letaknya ada di mana? Letaknya di kepala. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan ada ekornya. Ekornya berguna untuk bergerak. Nah, seperti ini gerakan sperma ketika mencari ovum, menuju ovum. Kemudian membahas tentang siklus haid. Nah, bisa lihat nih tadi, ovum dilepaskan dari ovarium, kemudian masuk ke tuba falopi, kemudian tidak menemui sperma, kemudian tidak menempel pada dinding rahim, tapi dinding rahimnya sudah menebal. Ketika sudah menebal namun tidak ada embrio yang menempel, maka dinding rahim akan meluruh. Nah, diulangi lagi nih gambarnya, dilepas, ovum dilepas, masuk lewat tuba falopi, masuk ke uterus, ternyata tidak menemui sperma, maka akan meluruh. Jadi haid adalah peristiwa meluruhnya dinding rahim atau uterus. Nah, dinding ini berupa darah ya, gumpalan darah. Kemudian kelainan dari sistem reproduksi pada manusia. Ada gonore, chlamydiasis, sifilis, herpes genitalis, candidiasis. Nah, gonore ini disebut juga kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore. Nah, chlamydiasis ini biasanya ditemui pada wanita, 70%-nya pada wanita, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian ada sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh bakteri juga yang bernama Treponema pallidum. Kemudian herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex, dan candidiasis yaitu keputihan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Ini keputihan dialami oleh wanita. Nah, kemudian tugas 2 nih. Silakan kerjakan halaman 24 bagian B di buku paket IPA kelas 9. Hasilnya difoto kemudian kirim ke WhatsApp Miss Merit. Ini nomornya. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.